Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kali ini telah hadir di video ini. Dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mau menuntun kami Tuhan dalam kali ini. Bagaimana kami akan melihat bagaimana penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan sebuah pencerahan di dalam firman-Mu kali ini. Berkati yang menonton dan juga berikan mereka kekuatan dalam kesesakan. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu hingga akhirnya dalam satu video ini. Kami mengucap syukur untuk devotion ini. Kami memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita kali ini adalah penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup. Mari kita membuka Matius 21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Banyak orang akan bertanya, ini akan bahas tentang penyertaan Tuhan kan? Kok malah ayatnya tentang minta di dalam doa? Perlu Anda ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sebenarnya penyertaan Tuhan itu juga ada di dalam kata penuh kepercayaan. Bagaimana kita sebagai umat manusia yang ada di dunia ini bisa mempunyai kepercayaan yang penuh jikalau kita tidak punya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa sebenarnya doa itu tidak hanya tentang cara mekanisme meminta umat manusia kepada penciptanya, tetapi ini berbicara tentang keintiman antara manusia dengan penciptanya. Tuhan melihat bahwa sebenarnya kata-kata yang penting itu bukan lagi tentang meminta, namun dengan penuh kepercayaan. Banyak orang akan menitik beratkan di ayat ini adalah dengan kamu minta dalam doa. Tapi sebenarnya titik yang perlu titik beratnya adalah penuh kepercayaan. Kamu akan menerimanya. Ini tidak berbicara lagi tentang bagaimana kita berdoa, bagaimana lagi tentang mekanisme apa yang terjadi di dalam doa kita, tapi bagaimana kita menjalin hubungan intim terhadap Tuhan, yaitu pencipta kita. Penyertaan Tuhan, seperti yang Anda ketahui bahwa ada satu konten yang ada di sosial media yang sedang berkeseliweran di handphone saya, itu berbicara tentang ini. Kita akan mau naik kereta, tapi kita bisa percaya 100% kepada masinis yang kita tidak kenal. Kita bisa percaya juga kepada pilot yang sebenarnya mengendarai atau memberikan kita tumpangan dalam pesawat ini hingga sampai tujuannya. Padahal kita nggak kenal siapa pilotnya. Tapi kita bisa percaya, bahkan bisa sampai tidur dalam perjalanan dari titik A ke titik tujuan. Nah, tetapi kenapa kita tidak bisa percaya bahwa sebenarnya apa yang Tuhan sebagai nahkoda kita, nahkoda kehidupan, masinis kehidupan kita, ataupun pilot dalam kehidupan kita, padahal sebenarnya seharusnya kita sudah saling mengenal lama. Saya sudah berumur 30 tahunan. Dan apa yang terjadi sampai saat ini saya masih ragu apakah saya bisa berhasil. Kemungkinan karena saya tidak menjalin hubungan yang intim kepada Tuhan. Saya mau bertanya, apakah Anda juga seperti itu? Kata doa bukanlah lagi tentang meminta dan dikabulkan. Tapi kata doa adalah penyertaan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Seperti yang Tuhan juga bilang kepada Yosua, teguhkanlah hatimu. Kita harus bisa meneguhkan hati kita. Kenapa? Karena sebenarnya penyertaan Tuhan itu bukan lagi tentang Anda sedang didukung oleh kerajaan surga atau tidak, tapi bagaimana Anda bisa intim kepada Tuhan Sang Pencipta Anda. Sehingga tidak heran bahwa sebenarnya yang terjadi ketika Daniel diberikan kesempatan untuk bisa masuk di gua singa, dan dia tidak sedikit pun ragu. Kenapa? Karena dia sudah intim. Dia berapa kali dalam rutinitas kehidupannya naik ke atas rumahnya untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, kata
doa ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Daniel itu pun bisa sampai hari ini tidak ada terbesit keraguan dalam setiap apapun yang aspek kehidupannya dia. Kenapa? Karena ada keintiman dalam setiap kali rutinitas dia berdoa di atas, di ruang atas rumahnya. Begitu juga ketika ada kata-kata penting di Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu Raja Nebukadnezar mengatakan, kamu harus masuk ke dapur perapian. Ada kata yang levelnya tuh keintimannya sangat dahsyat. Yaitu kata-katanya adalah, jikalau memang Tuhan yang kami sembah tidak menyelamatkan kami akan tetap menyembah beliau. Itu kata-kata penting. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa keintiman mereka tidak lagi mengatakan tentang bagaimana harus ada doa yang dikabulkan dalam permasalahan. Tidak, tapi setiap kali Tuhan menyertai kehidupan Anda, semua permasalahan ini akan bisa diberikan jawabannya. Ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Kali ini dengan rendah hati saya ingin mengatakan bahwa bagaimana keintiman kita, bagaimana kita bisa melihat setiap penyertaan Tuhan. Kata-kata yang muncul di Matius 21 ayat 22 juga mengatakan dengan penuh kepercayaan. Bagaimana kita bisa penuh kepercayaan kita? Yaitu dengan kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga melihat bahwa ada satu kunci untuk bisa mengalami keintiman dalam penyertaan Tuhan. Yaitu adalah bagaimana dengan kita melatih diri kita. Salah satu hamba Tuhan yang ada di Ngawi, kenalan saya dekat, juga salah satu pengusaha yang luar biasa takut akan Tuhan. Ketika saya berada ke sana untuk sebuah pertemuan, setiap jam selalu handphonenya berbunyi. Setiap jam handphone. Hingga akhirnya mengusik saya akhirnya penasaran. Saya tanya, Pak, namanya Pak Paulus, Pak, kok HP-nya selalu setiap jam bunyi? Beliau berkata gini, iya Pak, mohon maaf. Karena saya sekarang melatih badan saya untuk bisa berdoa dan mengucap syukur di setiap jamnya. Ini bukan berbicara tentang bagaimana Tuhan mengabulkan doamu. No, ini berbicara tentang keintiman kita. Sehingga kita mendapatkan level kepercayaan diri kita atas penyertaan Tuhan itu penuh. Demikian firman Tuhan kali ini. Kiranya engkau semua yang dapat melihat video ini dicerahkan kembali bahwa bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita bukan lagi tentang diri kita, namun bagaimana keintiman dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kiranya Engkau tahu Tuhan. Kami mau lebih lagi intim bersamamu dan melatih badan ini untuk bisa terus melekat kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan segala pikiran, perasaan dan kehendak kami tidak difokuskan lagi ke dalam duniawi, namun hanya kepadamu saja Tuhan. Dan kami percaya kerajaan surga bahkan seluruh isinya ada berserta dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini, firman ini telah hadir di tengah-tengah kami. Dan kiranya setiap orang yang melihat video ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.